Tambah lagi narkoba. Ini kita masuk ke tema narkoba. Serem narkoba nih. Yang pakai narkoba itu sudah lintas generasi. Bukan cuman yang gede-gede, anak SD aja sudah pakai narkoba sekarang. Saya pernah ngeruqyah anak kelas 5 SD, umur 10 tahun. Saya tanya emaknya, "Bu, anaknya kena apa?" "Kesambet genderuwo, Pak Ustadz." "Lo kok sampean tahu dia kesambet genderuwo?" "Ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustadz tapi nggak mempan." Hebat amat jinnya ya. 10 kiai, 15 ustadz. Begitu saya ruqyah, ini jangan-jangan kata sini jinnya jin modern nih. Karena kalau jin modern itu dibacain Al-Fatihah nggak mempan. Dibacain ayatul kursi, jinnya malah hafal. Hafal jin sekarang pase-pase. Jangan-jangan jinnya nyantri di Darul Hufaz juga ya. Ikut nimbrung sama santri. Kan di Quran begitu, jin itu, jin yang soleh-soleh itu menyibukkan diri ke majelis-majelis Quran. Orang pengajian dia nimbrung, orang hafal Quran dia nimbrung, orang setoran dia setoran juga, cuman nggak kelihatan aja. Dibacain ayat kursi jinnya malah hafal. Begitu diantem pakai surat Al-Jin, dia bukannya kepanasan malah nantang. Kata jinnya, "Gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis." Iya juga ya. Makanya anak-anak kalau punya bapak jadi tukang jahit, kata Ustadz Parman, tetap bertahan jadi tukang jahit. Karena jin zaman sekarang nggak takut sama ustadz, takutnya sama tukang permak lepis, permak jin segala jenis. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, emang tidak ada jinnya, emang nggak ada genderuwonya, emang nggak ada demit kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Ya nggak tahu kata saya. Bawa ke kurungan nyawa ini, rumah sakit jiwa, bawa ke RSJ, tangani perawat dan psikiater SPKJ. Kata psikiater, "Nanti dulu Pak, habis ini ada surat rujukan ke spesialis saraf." Begitu dirujuk, apa kata dokter saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Payahnya orang zaman sekarang ini, udah kadang pakai aibon, udah kadang pakai ganja, udah kadang pakai sabu-sabu, baru dimasukkan ke pesantren. Itu yang ngerusak sebetulnya. Mestinya masukkan dulu ke pesantren anaknya agar tidak terjebak dengan narkoba. Setuju nggak kira-kira? Makanya adik-adik, orang tua memasukkan Anda ke sini bukan nggak sayang, saking sayangnya agar Anda tidak terjebak dengan pergaulan bebas. Kalau Anda mengerti betul sejatinya harapan orang tua, keinginan orang tua, yakin nggak berani nakal mondoknya, nggak berani malas-malasan. Betapa cinta orang tua Anda kepada Anda semua. Makanya dimasukkan ke pondok pesantren yang nanti mudah-mudahan hafal Quran 30 juz semua. Kalau Anda hafal Quran 30 juz bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bahkan sampai 7 nasab ke atas. 7 nasab ke atas itu siapa? Bapak, habis bapak, kakek, habis kakek, buyut, habis buyut, canggah, habis canggah. Moyang, pakai moyang nggak mau juga. Moyang, nenek sama moyang, buyut sama moyang sama lah kayaknya Pak. Ya kayaknya sama. Saya ini kan orang Sumatera Selatan. Saya nanya ibu saya, "Mak, apa saja?" "Bak, bapak, unggang, buyut." "Habis buyut apa?" "Entah," kata dia. Berarti entah. Kalau orang Jawa itu lebih lengkap dia. Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng. Nomor 5 itu wareng. Nomor 6 udek-udek. Bukan budek ya. Nomor 7 gantung siwur. Kalau kata orang Sunda, kakait siwur cenah. Nomor 8 itu galih asem, gantung siwur,
Galih Asem, nomor 9 Debok Bosok. Ada aja itu. Saking tuweknya Debok Bosok nyebutnya itu. Jadi nanti buktikan di hari kiamat Anda menghafal Quran, menjadi ahlul Quran, maka di hari kiamat nanti bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Inna lillahi ahlain fid dunya. Allah punya dua keluarga di dunia. Kan keren nyebutnya. Keluarga loh. Familiar banget kan, dekat banget sama Allah. Manhum ya Rasulullah. Emang keluarganya Allah itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlul Quran. Hum ahlullah. Ahli Quran. Para penghafal dan pengamal Al-Quran. Mereka lah keluarganya Allah. Balik lagi, kita dihadapkan dengan tantangan zaman. Bahaya narkoba. Narkoba sudah lintas generasi, bakal lintas profesi. Mohon maaf betul zaman sekarang. Di Bandar Lampung ada lurah lagi mimpin rapat pakai sabu-sabu, ketangkep dipecat. Ada camat pakai narkoba, anggota dewan pakai narkoba, oknum. Bupati di Sumatera Selatan digerebek di rumahnya pakai sabu-sabu. Jaksa oknum ketangkep narkoba, hakim ketangkep narkoba. Lampung tuh ada hakim ditangkap narkoba. Bahkan kemarin geger petugas lapas rutan ditangkap narkoba. Ini bahaya sekali. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang di medsos itu, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Coba kita berhitung. Artis itu nyanyi satu lagu, Siti Badriah, nggak tahu kan? Kalau mondok nggak tahu biasanya. Siti Badriah itu cuman nyanyi lagu emang lagi santik, tik. Cuman gitu doang, 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ayu Ting Ting cuma nyanyi alamat palsu 30 juta nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica, nyanyi satu lagu 200 juta, nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Nah Pak Ustadz ini ceramah 1 jam nggak segitu bayarannya. Kira-kira berapa ya Pak Haryadi ya? Enggak, ini guyon aja biar nggak ngantuk. Allahu Akbar. Artis dibayar mahal, nah guru dibayar murah. Coba kita berhitung guru itu kalau di Norwegia gaji guru sebulan 395 juta rupiah per bulan. Saya ngayal kalau gaji Ustadz di Darul Hupas segitu semua ya. Setuju nggak kira-kira? Bangkrut Darul Hupasnya. 395 juta rupiah. Di Indonesia Raya tercinta ini masih ada guru honor yang gajinya 300.000 sebulan. Buat bensin aja nggak cukup, pulsa aja nggak cukup. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa, apalagi guru ngaji. Ini kan adik-adik ini kalau pulang kampung nanti umpama jadi guru ngaji, guru ngaji. Kadang SPP cuma 20.000 sebulan diprotes orang. Padahal itu duit nggak seberapa. Padahal kalau ngitung rokok kasih tahu sama papahnya itu jangan ngerokok terus. Kata Pak Yai tadi apa mubazir kan? Coba kalau ngitung rokok sehari 10.000. 10.000 kali sebulan apa? 300.000. Nah kalau buat ngudut aja 300.000, nggak salah dong buat guru ngajinya 300.000. Nggak usah banyak-banyak, murid guru ngajinya 20 orang saja. 20 kali 300.000 6 juta. Guru ngaji di kampung dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Keren. Nggak ada guru ngaji pakai motor butut, nggak ada. Ada bapak-bapak protes, Ustadz saya kan nggak ngudut, apalagi nggak ngudut, bayarnya double 600.000. 600 kali 20 12 juta. Guru ngaji dapat 12 juta sebulan. Nggak jadi kredit Agia, langsung kredit Innova. Pan keren. Jangan kayak guru ngaji di kampung saya, gratis nggak dibayar. Cuma dikasih beras aja bayarannya, sama minyak tanah dulu, zaman minyak tanah, sekarang udah masuk listrik, nggak dibayar. Cuman guru ngajinya pinter, kalau beras udah habis, santri datang ngaji ke TPA, guru ngajinya pinter, ngejaknya berubah, pakai ejaan orang Sumatera Selatan itu. Bada sebah,
yada saya, roda sero bayaro. Ulang lagi, bada seba, yada saya, roda sero bayaro. Jadi sejam ngaji itu bayaro, bayaro. Nanti ibunya nanya pas pulang, ngaji apa tadi? Bayaro. Oi, bayaro kata ibunya. Besok enjok tahu guru ngaji, kata Uma, soda seso, bada seba, roda sero, sobarot. Rame-rame murid ngaji besok begitu masuk ruang TPA, sobarot. Kasihan guru ngaji. Jadi anak-anak pas banget mondok, kita selamat dari narkoba. Kasih tahu papa mamahnya, sahriyah, bulanan yang kita bayar buat ke pondok ini bukan beban, tapi ini adalah infak jariyah. Pahala membiayai anak mondok itu sampai-sampai dikatakan bitis'i mi'ati alfin. Pahala yang dikeluarkan infak untuk anak mondok dilipat gandakan balasannya 900.000 kali lipat. Coba di Quran itu cuma diakomodir angka 700 kali lipat loh pahala sedekah itu. Tapi pahala infak jariyah, sedekah membiayai anak mondok, dilipat gandakan nilai pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Mudah-mudahan bapak ibu di rumah, bapak-bapaknya kaya semua. Allahumma amin. Masuk bis narkoba, ekstremisme, terorisme kita bahas sekarang. Ini agak serem ngebahasnya. Kita tidak menampik anak-anak sekalian, ada model keberagamaan yang eksklusif. Eksklusif itu apa? Eksklusivisme itu merasa paling benar. Bahasa Qur'annya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, dikarenakan cuma Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang paling bertakwa. Nah, cara beragama yang eksklusif itu orang yang mengklaim pikirannya paling benar, pendapatnya paling benar, madhabnya paling benar, yang lain salah semua, dan mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini jangan. Beda pendapat di dalam Islam itu wajar, betul nggak kira-kira? Jadi kita mengamalkan pendapat kita yakini benar, bagus. Tapi nggak perlu menyalahkan pendapat orang lain. Saya ambil contoh tadi, yang subuhnya pakai kunut, bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Setuju nggak kira-kira? Nah, santri-santri Darul Hufaz pulang ke kampung nantinya jangan ribut masalah kunut. Jojongin aja. Yang suka kunut amalkan kunut, yang nggak kunut ya juga nggak apa-apa, bukan wajib ini. Yang azan Jumatnya 2 kali, bagus. Yang azan Jumatnya sekali, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak Jumatan. Yang habis sholat zikirnya jahar bareng-bareng, bagus. Yang habis sholatnya zikirnya masing-masing, bagus. Yang nggak bagus, yang Allahumma lantas jalan. Orang sibuk Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Jangan suka saling menyalahkan. Biarkan perbedaan pendapat. Kayakan kita dengan ilmu pengetahuan. Hindari cara beragama yang eksklusif, merasa paling benar sendiri. Yakin, percayalah, orang yang beda dengan kita itu juga punya dalilnya. Jadi nggak perlu saling menyalahkan. Paling bagus itu bermadhab. Kita tinggal mau kemana? Madhab Hanafi, mau madhab Maliki, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hambali, silahkan. Agar kita tidak merasa paling benar. Benar kalau kata Pak Yai tadi. Mengapa kita nggak boleh merasa paling suci? Ada pelacur ini. Hanya karena berwasilah memberi minum anjing kehausan, masuk surga. Tapi ada orang yang hafal Quran 30 juz, tapi masuk neraka. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Hafal dia Quran 30 juz. Nggak pernah dia tinggal sholat. Nggak pernah tinggal puasa. Nggak pernah nggak ke masjid. Di zaman Khalifah Abu Bakar jadi duta Al-Quran. Di zaman Umar Utsman jadi duta Al-Quran. Tapi di zaman Ali dia jadi teroris. Membunuh Imam Ali.
pada bulan suci Ramadan. Hafal Quran 30 juz. Ketika dia diminta taubat, apa kata dia? Ngapain gua taubat? Wong saya nggak pernah berbuat maksiat. Itu kan yang saya bunuh orang kafir, dan saya berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Abdurrahman bin Muljam. Mengapa demikian? Karena dia merasa paling suci, karena dia merasa paling soleh sendiri. Makanya innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang hanya dengan satu kata Allah ridho kepadanya, dia masuk surga. Hanya dengan kata-kata. Hati-hati, masuk surga itu simple, tapi masuk neraka juga simple. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhwatillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba hanya berkata dengan satu kata, tapi Allah murka kepadanya, masuk neraka. Contoh begini, film Titanic, orang Inggris nyebutnya film Titanic. Bahasa Inggrisnya Titanic kan Titanic kan. Saya ditanya, Ustadz, mengapa kapal Titanic tenggelam? Apa dikarenakan di sana banyak judi? Banyak di kapal pesiar yang lain judi, enggak tenggelam. Apa karena di sana banyak orang kumpul kebo? Di kapal yang lain banyak orang berzina, enggak tenggelam. Apa karena di sana banyak minuman keras? Di kapal yang lain banyak minuman keras, enggak tenggelam. Kapal Titanic tenggelam hanya gara-gara Insinyur Thomas Anders berkata, ketika ditanya wartawan, Profesor, apa hebatnya kapal yang Anda rancang ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sombong. Dengan satu kata, hancur kapal Titanic, nabrak gunung es. Hati-hati sama cangkem. Betul, kalau kata Pak Yai tadi, hati-hati dengan lisan. Diksi yang salah bisa menyampaikan, mendatangkan malapetaka. Ini nih yang lagi viral nih, Crazy Rich, nyebutnya aja susah itu. Crazy Rich, sombong. Saking kayanya dia, karena dia merasa kaya, apa kata dia? Tuhan saja tidak akan pernah bisa memiskinkan saya. Ngomong, cangkemnya itu. Tuhan pun tidak bisa memiskinkan saya. Apa yang terjadi sekarang? Ditangkap polisi karena kasus perjudian, dan polisi berkomitmen orang ini akan dimiskinkan, semua hartanya disita oleh negara. Sombong. Ada cewek cantik dilamar santri baru keluar dari pesantren. Salahnya si santrinya masih melarat soalnya ya. Ini cerita doang ya. Ada cewek cantik dilamar, mau diajak nikah. Bukan sama santri sebetulnya Pak, sama ustadz. Ustadznya bujang tua. Di Darul Hupas masih ada nggak sih ustadz bujang tua? Kira-kira umpamanya bujang tua, dia ngelamar. Begitu dilamar, apa kata si cewek? Jangankan elu, malaikat aja kalau ngelamar gua tolak. Cangkemnya ini tuh. Jangankan elu, malaikat saja kalau ngelamar gua tolak. Betul, besoknya dia dilamar malaikat. Yang melamarnya malaikat Israil alaihi salam. Selesai. Hati-hati, makanya kita jangan pernah takabur dalam menjalani hidup ini. Nggak boleh sombong kita, karena sombong itu bagian dari eksklusivisme, merasa paling benar sendiri. Itu nggak boleh. Makanya at-takabburu minal agniya iqabih. Orang kaya sombong itu jelek. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang miskin sombong lebih jelek lagi. Orang pintar sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Bagian dari ketakaburan adalah merasa paling benar sendiri dan gampang menyalahkan orang lain. Eksklusivisme. Setelah eksklusivisme naik dia, adik-adik, ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Mulai anti negara, anti 4 simbol kenegaraan, simbol kebangsaan kita. Simbol negara kita apa? 1, Pancasila. 2, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada serangga naik ke kepala Pak Ustadz, enggak dibunuh, dilepaskan. Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Pak Ustadz masuk surga. Allahumma amin. Kan kata Pak Yai itu begitu ya. Boleh jadi hal yang sederhana bikin Allah ridho sama kita.
Kalau kita mah enggak, kadang ketemu serangga dipitesin aja. Ya tadi kencing sembarangan. Kencing sembarangan di lubang semut. Habis itu kesurupan. Karena ngapa? Disambet sama kuntilanak yang ada di sono itu. Balik lagi bahwasanya anti 4 simbol kebangsaan kita. Apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4 Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kata Ali Imran, hanya dalam waktu 2 menit orang bisa jadi radikal. Bisa. Ini saya ambil contoh, Pak Ustadz ambil contoh. Kalau anak-anak suruh milih Pancasila atau milih Al-Quran? Jawab yang jujur, milih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong. Karena kalau Pancasila bikinan manusia, kalau Al-Quran itu wahyu Allah, betul nggak kira-kira? 1, 2, milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. 3, milih taat pemerintah atau taat sama Allah? Taat sama Allah. Makanya Pak Haryadi 2 menit jadi teroris anak-anak ini. Kalau saya cuci begitu, milih Pancasila atau Al-Quran? Pilih Al-Quran dong. Pilih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat Allah dong. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. Nggak nyampe 2 menit jadi radikal kita. Nah itu jebakan. Makanya jangan heran banyak orang jadi teroris. Jangan heran, begitu jebakannya. Saya ini kabid agama di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Tapi baru berapa bulan adik-adik? Baru sebulan ini. Cuman saya konsentrasi pencegahan teroris ini sudah sejak tahun 2013. Hampir 10 tahun. Ngadepin langsung orang-orang yang berpikir begitu. Ngobrol langsung. Nah itu pertanyaan jebakan itu. Dan itu nggak harus dipilih. Sama kayak orang nanya begini. Milih berbakti sama orang tua atau taat sama Allah? Pilih yang mana? Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Karena berbakti kepada orang tua adalah bukti ketaatan kepada Allah. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah adalah implementasi pembuktian taat kepada Allah. Kan jelas ayatnya, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasulullah dan pemerintah minkum. Ini minkum ini sudah ngikat ini. Kekinian dan kedisinian. Siapa yang harus kita taati? Kalau kita di Indonesia ya pemerintah Republik Indonesia. Jangan sampai tinggal di Indonesia tapi mengidolakannya Presiden Turki Erdogan. Tahu Erdogan nggak? Kelapa muda, tahu? Ya sama aja lah, mirip Erdogan kelapa muda. Jangan sampai orang Lampung mengidolakannya Presiden Amerika. Mentang-mentang Presiden Amerika itu orang way kanan. Joe Biden. Iya juga, Joe Biden. Joe Biden. Kata orang Lampung, Ustadz gua nggak mau loyal sama Jokowi. Gua maunya sama Joe Biden aja lah. Itu orang Lampung yang jadi Presiden Amerika Serikat. Ya kata saya, lo pindah sono ke Amerika, jangan tinggal di Indonesia. Kalau kita tinggal di Indonesia ya presiden kita Jokowi dong. Kan itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Jangankan ngelawan pemerintah. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kan dosa terbesar itu dosa melawan pemerintah. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak ada di lehernya ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang yang melawan pemerintah, orang yang membangkang kepada pemerintah atas nama agama, lalu dia mati, matinya bukan mati syahid. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Itu yang terjadi. Jadi harus pintar ngejawab, pilih bela Islam atau bela NKRI. Jawaban yang benar, membela negara adalah kewajiban di dalam Islam.
Makanya ada diktum dalam Islam ini, hubbul waton minal iman. Cinta negara, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Milih Al-Quran atau Pancasila? Nah, ini Pak Ustadz ajarin cara ngejawabnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Loh kok bisa? Karena dulu Nabi 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Beliau belum punya negara. Bahkan Mekah masih qabilah-qabilah, suku-suku. Jadi nggak ada negara di sana. Nabi hijrah ke Madinah pun nggak ada negara. Begitu sampai di Madinah, Nabi mendirikan negara. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam. Jadi buat adik-adik, kalau ada yang mengklaim ingin mendirikan negara Islam sebagai perintah agama, dia bohong. Di dalam Islam tidak ada satu pun perintah mendirikan negara Islam. Karena Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi mendirikan negara Madinah. Konstitusinya, dasar negara Madinah bukan Al-Quran. Nah ini Anda harus tahu. Dasar negara Madinah itu Sahifatul Madinah, piagam Madinah, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran nggak boleh jadi konstitusi. Al-Quran nggak boleh jadi ideologi. Konstitusi itu bikinan manusia, bisa diotak-atik. Ideologi itu ide manusia, bisa diotak-atik. Al-Quran bukan ideologi. Al-Quran bukan konstitusi. Tapi Al-Quran adalah wahyu ilahi, pedoman perilaku hidup manusia. Jadi piagam Madinah, nah ini dicontoh oleh pendiri bangsa kita. Kita sudah bersepakat sejak kemerdekaan yang lalu bahwasanya Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negaranya piagam Jakarta. Kalau Nabi pakai piagam Madinah, Sahifatul Madinah, Al-Madinatu Masrutiyah. Tapi pendiri bangsa kita pakai istilah piagam Jakarta yang mengerucut menjadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa di Quran, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Quran. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Akan dihafal semua kan ayat-ayatnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Di Quran semua itu. Jadi itu cara ngejawabnya. Jangan mau kerekut kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Pak Ustadz ingin kasih pencerdasan ini. Nah, belum. Khilafah. Ada orang yang mengajak menegakkan khilafah. Ini saya kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis menegakkan khilafah. Makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD nantang yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Beliau berani mundur jadi dari Menko Polhukam, dan yang bisa ngasih dalilnya langsung dikasih hadiah. Udah 3 tahun ditantang, nggak ada satupun yang berani menunjukkan dalil. Jadi ini termasuk manipulasi agama. Kalau ada orang yang mengajakkan kita menegakkan khilafah, itu bohong. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, orang mulai menyadari, Ustadz emang nggak ada perintahnya, tapi kan juga nggak ada larangannya. Inilah letak larangannya. Kalau orang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Ini masalah. Itulah masalah sebenarnya. Apa jadinya Suriah bubar gara-gara orang yang ingin menegakkan khilafah, hendak menegakkan daulah. Ini sudah saya presentasikan langsung di depan orang-orang HTI-nya ini. Mereka nggak bisa ngomong. Kalau mau diskusi kata saya. Nah, bukan, adik-adik harus cerdas. Nanti pulang mondok ada yang ngajak-ngajak khilafah, jangan mau ikut. Nggak ada perintahnya mubadzir. Emang ada khalifah akhir zaman itu Ustaz? Ada. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Jadi sabar saja, karena khilafah itu ditakdirkan, bukan diperjuangkan. Entoh juga kita belum tentu sanggup hidup di zaman Nabi Isa. Karena ngapa? Ada Dajjal duluan. Sebelum Dajjal muncul ada kemarau 3 tahun berturut-turut. Nanti nggak ada lagi daun hijau, ini nggak ada. Semua kebun kering kerontang, sawah mati semua. Umatku kelaparan, kata Nabi. Dajjal akan datang ke setiap kota 40 hari 40 malam. Nah, saya takut iman saya nggak kuat. Udah berbulan-bulan lapar nggak makan.
Cuman tasbih doang. Kata Nabi kan tasbih tuh, biar umat ini jadi kenyang. Tiba-tiba Dajjal nongol depan rumah. Parman, pecel lele. Nah, telap iman kita. Makanya saya heran adik-adik, bapak ibu, kok ada orang seneng betul jualan dakwah akhir zaman ya. Seakan-akan akhir zaman kiamat akan terjadi hari ini. Itu dia mendahului Allah itu. Karena ngapa? Kita belum tentu sanggup hidup di akhir zaman. Tapi kita wajib mengimani itu semua pasti terjadi. Tapi jangan salah. Jangan seakan-akan kita mendahului takdirnya Allah. Seakan-akan memastikan itu pasti terjadi sekarang. Masih ada daun hijau. Makanya kalau turun hujan ucapkan Alhamdulillah. Dajjal masih tangeh. Ini ilmu buat kita. Satu lagi yang berikutnya. Bendera hitam. Ini harus saya cerdaskan. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Nggak ada istilah bendera tauhid itu. Lama kita mondok, kapan munculnya istilah bendera tauhid itu? Ratusan juta rakyat Indonesia terbohongi dengan istilah bendera tauhid. Malah ada fatwa dari Nanggur Aceh Darussalam, MUI-nya yang berfatwa, nggak boleh menulis kalimat tauhid di sembarang tempat. Itu nggak boleh. Termasuk di pakaian nggak boleh. Karena nanti masuk toilet itu harus dilepas, apalagi nyuci kan, dicuci nantinya, nggak boleh. Jangan bias-bias tauhid. Kalimat tauhid itu diimani, dizikirkan dan diamalkan, bukan dituliskan di sembarang tempat. Bahkan ini buat ibu-ibu itu kan kadang-kadang pakai liontin kalung, lafaznya lafaz Allah. Itu kayaknya benar tapi salah. Karena kalau lafaz Allah nggak boleh dibawa masuk ke toilet. Nabi saja pakai cincin ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Idza dakhala indal khala wa du'a. Nabi masuk toilet langsung dilepas cincinnya. Nah, makanya ibu-ibu kalau pakai liontin Allah masuk toilet pom bensin, lepas kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar dari WC, mana kalung saya ya? Kayaknya sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafaz Allah di kalung, mending nama suami saja. Haryadiku sayang. Keren. Ini banyak orang nggak paham. Saya ingin kutipkan nasnya tentang bendera hitam. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena mereka itu, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Pak Ustadz ulangin lagi ya. Kalau sudah melihat bendera hitam, tetap di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. ISIS bendera hitam, jangan ikut-ikutan. HTI pakai bendera hitam, jangan ikut-ikutan. Itu palsu semua. JI bendera hitam, JAD bendera hitam, palsu semua itu. Ada yang nanya, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Ada. Nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam adalah bendera hitam palsu. Jelas ya? Oke, dikit lagi. Sekarang kita naik ke puncak. Terorisme. Saya sering ditanya, Ustadz, emang benar tah Islam itu agama teroris? Kita harus mengatakan tidak benar. Jadi yang harus memerangi teroris itu, adik-adik, ini buat bekal kita semua, bukan Densus 88 saja. Tapi yang wajib memerangi teroris itu kita semua umat Islam. Karena mereka ngebom atas nama Islam. Mereka telah memfitnah Islam yang rahmatan lil alamin. Coba bayangkan, ada orang berbuat kriminal mengatasnamakan keluarga kita. Ya kita dong yang marah. Ngapa dia dompleng nama baik keluarga kita? Sama dengan orang yang berbuat teror. Ini ada bahasa resmi begini dari negara. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Ingat ya, catat ini, diingat. Kalau nggak ingat nanti nonton di YouTube Pak Ustadz ya. Jadi terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun, dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Hanya saja
terorisme mendompleng ajaran agama. Mereka melakukan aksi teror tapi mengatasnamakan agama. Makanya radikalisme, terorisme dibangun berdasarkan manipulasi dan distorsi ajaran agama. Lantas muncul pertanyaan, Ustadz, ada nggak perintahnya dalam Islam untuk memerangi teroris? Jawabannya ada perintahnya. Nggak usah banyak-banyak, satu hadis saja Pak Ustadz bacakan. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Jadi makanya jangan heran, teroris itu, khawarij itu fasih semua membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ini bukan hadis dhaif, ini hadis sahih Muslim. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kata Imam Ali, salatnya orang khawarij itu paling sedikit bacaannya 5 juz. Paling dikit. Tahajud itu 5 juz. Berarti dia sampai 4 sampai 5 jam tahajudnya. Itu orang khawarij. Dan bahasa dulunya khawarij, bahasa sekarangnya teroris. 5 jam, 4 jam. Nah kita gempor lah sholat segitu lamanya. Pak Ustadz sering ngimami sholat di SPN, Sekolah Polisi Nasional Kemiling. Itu polisi-polisi muda itu diajak sholat tasbih. Sholat tasbih kan 300 tasbih. Baru rakaat ketiga pas sujud ada yang nggak bangun lagi dari sujudnya. Teman-temannya sampai mikir, nah mati teman gua ini kayaknya. Husnul khotimah kalau dia mati. Begitu kita selesai sholat udah ngiler taunya. Baru sholat tasbih 300 tasbih sudah ketiduran, apalagi yang 4 juz 5 juz. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Makanya adik-adik, khawarij itu kayaknya soleh sekali, kayak soleh sekali. Kita pasti minder kalau membandingkan diri kita dengan mereka, tapi jangan pernah minder, karena ada perintahnya. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka, beruntunglah yang berani memerangi mereka, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Kalau segini, hadisnya begini. Kila bundar, anjing neraka. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini. Kalau di lingkungan orang Jawa, Pak Ustadz alusin, kiri neraka. Ada yang lebih halus lagi, segawon neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai teroris, dan sebaik-baiknya kematian wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur karena berperang melawan teroris. Mari kita bela negara kita. Jangan pernah mau dirusak oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Hanya ada satu kelompok yang selamat di akhir zaman setelah umat berselisih pendapat. Firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang paling selamat. Apa itu kelompok yang paling selamat? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu bukan firqah, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Jamaah Tabligh, bukan MUI, tapi al-jamaah itu adalah negara. Dalam konteks Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, udah hujan ya.
Berarti Dajjal masih tangeh, kiamat pun masih tangeh. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah hidup di zaman Dajjal. Allahumma amin. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil maknanya, dan kita istiqomah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wallahul billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.